Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Yudi Syaputra. Kali ini kita akan membahas tentang praktikum sinkronisasi proses. Nah, praktikum ini akan menggunakan sebuah software yang bernama CPU OS Simulator. Seperti apa software tersebut? Langsung saja kita masuk ke softwarenya. Nah, ini softwarenya CPU Simulator. Nah, kali ini saya sudah membukanya untuk mempersingkat waktunya. Nah, untuk tampilan CPU OS Simulator itu seperti ini. Nah, bisa kita lihat itu ada CPU instruction, special CPU register, general purpose CPU register, program list, program stack, dan lainnya. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di Google. Nah, sebelum itu kita praktikum ini menggunakan sebuah modul. Nah, modulnya itu seperti ini. Nah, yang pertama itu nanti kita menjalankan CPU OS Simulator tersebut. Yang kedua, kita akan mengetikkan kode pada compilernya. Nanti saya akan memberikan cara-caranya. Nah, bisa kita perhatikan di sini codingannya seperti ini. Nah, nanti yang akan saya gunakan pada video ini adalah program yang sudah dimodifikasi. Seperti apa modifikasinya, apa yang saja yang saya rubah bakal saya sampaikan. Nah, di sini ada 3. Nah, karena di sini ada tiga buah program codingan, maka saya di sini sudah mengetiknya terlebih dahulu sebelum saya mengambil video ini untuk mempersingkat waktu dan mempercepat untuk menyelesaikan video ini. Nah, langsung kita kembali ke softwarenya. Nah, langkah pertama yaitu kita harus memasukkan program tersebut. Sebelum itu kita harus masuk ke menu compiler. Nah, di sini terdapat program source, compiler progress, program coding atau output. Ada compiler, source, assembly code, binary code. Nah, di sini saya kan sudah mengetikkannya terlebih dahulu, maka saya tinggal mengambil codingan saya tadi. Nah, maka menu yang kita ambil itu adalah source dengan load. Nah, maka akan keluar di mana saya akan menyimpannya tersebut. Nah, itu program yang pertama itu saya simpan dengan sinkronisasi 1. Mari kita buka. A few moments later. Nah, di sini programnya sudah masuk. Nah, apa saja yang saya rubah? Nah, yang pertama kali saya rubah itu dari modul tersebut saya modifikasi, yaitu pertama variabelnya. Pada modul itu variabel lagi. Di sini saya menggantikan sebagai variabelnya menjadi x. Dan subnya ini tadi namanya itu thread 1. Nah, saya ganti menjadi proses 1. Nah, terus yang saya rubah lagi yaitu adalah pada proses 1 ini saya rubah dari 2 ke 20. Yang sebelumnya itu dari 1 sampai 20, dan x nya ini itu ditambah 1, saya rubah menjadi x nya tambah 2. Nah, yang pada proses kedua pun begitu juga. Yang sebelumnya dari 1 ke 12 saya rubah menjadi 2 ke 32. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan compile dia menjadi sebuah bahasa mesin atau bahasa assembly. Nah, kita pilih menu compile, maka akan compile progress tersebut akan membaca codingan kita tadi untuk dirubah menjadi sebuah bahasa mesin. Nah, inilah hasil sebuah assembly atau bahasa mesin nanti yang akan diituin. Nah, jadi di sini base address-nya kita rubah menjadi kita ikuti seperti modul saja. Kita isi 100. Setelah itu kita buat load in memory.
setelah ada memori, maka bahasa assembly tadi akan keluar menjadi di CPU instruction. Setelah itu kita pilih OS 0. Pada OS 0 ini di scheduler kita rubah menjadi round robin, ticksnya kita rubah menjadi 10, dan OS controlnya kita rubah menjadi yang paling cepat. Nah, untuk menjalankannya di sini kan ada program list, maka kita klik program list tersebut. Setelah ada muncul di ready process, maka kita klik start. Untuk melihat hasilnya, maka kita perlu melihatnya itu di bagian, kita kembali ke menu halaman utama, maka di sini ada input output untuk melihat hasilnya. Nah, ya kita lihat, kita buat stay on top. Nah, di sini kita lihat bahwa program tersebut sedang dijalankan. Proses 1 masuk, proses kedua sudah masuk. Seperti apa hasilnya? A few minutes later. Hasilnya. Nah, bisa kita lihat ini yang program yang kita masukkan ini adalah program yang belum disinkronisasi. Bisa kita lihat outputnya, program tersebut masuk, proses 1 masuk, proses kedua masuk. Yang diselesaikan kedua, yang pertama itulah proses yang kedua. X-nya ada 94, proses kedua keluar atau sudah selesai. Proses 1 tadi X-nya jadi 108, proses satunya selesai, dan program tersebut selesai. Nah, selanjutnya gimana kalau program tersebut setelah disinkronisasi, bakal seperti apa? Yang pastinya setelah disinkronisasi tersebut, programnya bakal menjadi lebih kecil nilainya dan lebih cepat. Kita clear saja. Kan seperti yang seperti tadi, kita remove input output, kita masuk ke compiler, edit source, ini kita close. Saya ambil lagi yang sudah kedua, programnya ini adalah program yang kedua. Saya beri nama program sinkronisasi kedua. Maksud sini adalah ini program yang sudah disinkronisasi. Nah, apa perbedaannya dari program yang sebelumnya? Program ini kita tambahkan kata-kata synchronize pada setelah straight-nya kita sinkronisasi. Begitu juga proses yang kedua. Dan bagaimana hasilnya? Setelah itu kita compile. Setelah dirubah menjadi bahasa assembly atau bahasa mesin, base address-nya nanti kita isi sama seperti program yang sebelumnya, yaitu 100. Kita isi 100. Setelah itu kita load and memory. Setelah itu OS 0 sama flash, kita klik, telah muncul. Setelah itu kita start. Selanjutnya kita lihat outputnya seperti apa dan apa perbedaannya. Nah, bisa dilihat kalau yang pertama tadi dia proses 1 masuk, proses kedua juga ikut masuk, sama-sama masuk. Nah, kalau di sinkronisasi, prosesnya itu dilakukan bergilir. Proses 1 masuk terlebih dahulu, baru proses kedua. Proses 1 selesai, proses kedua baru masuk dan diselesaikan. Dan hasilnya bakal lebih kecil. Seperti apa hasilnya? One shift later. Dan inilah hasil dari program yang kedua. Dapat kita lihat outputnya di sini. Proses 1 masuk, proses 1 dapat nilainya. Setelah itu proses itu diselesaikan, baru proses kedua masuk. Proses kedua dicari nilainya. Setelah dapat,
proses tersebut dihentikan atau selesai, maka program tersebut telah selesai seluruhnya. Nah, inilah fungsi sinkronisasi. Proses yang masuk terlebih dahulu itu akan diselesaikan terlebih dahulu, dan proses selanjutnya itu akan mengantri dulu untuk mencari atau dijalankan programnya tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah program yang ketiga. Apalagi perbedaannya? Clear? Edit source, close, kita load, nah ini adalah sinkronisasi yang ketiga. Nah, di sini kita menambahkan yaitu enter dan leave. Itu perbedaannya. Nah, enter dan leave. Sebelum X ini dicari, maka dia enter dan leave. Nah, gimana hasilnya? Apa perbedaannya? Nah, langsung saja kita compile. Kita buat base address yang tetap ke 100, kita login memory. Oke, S0 sama, kita klik unrobin seperti langsung kita start saja untuk mempersingkat waktu. Oke, langsung jalan. Bagaimana input outputnya? A few moments later. Inilah hasil dari program yang ketiga. Bisa kita lihat di sini, kita lihat di outputnya. Programnya masuk, proses 1 dan proses kedua itu sama-sama masuk. Hanya saja di enter dan leave itu dia akan memproses programnya itu berurut, sama-sama masuk dalam sebuah antrian. Setelah itu dia akan memproses yang pertama dulu, baru yang kedua. Bisa kita lihat di sini, proses 1 nilainya 78. Proses 1 itu setelah dia selesai, maka proses 2 dia mencari dan dikeluarkan nilainya. Setelah dapat nilainya, maka proses tersebut akan keluar dan program ini telah selesai. Nah, bisa kita tarik kesimpulannya bahwa sinkronisasi proses di sini adalah dia mempercepat waktu penyelesaian program tersebut, mempersingkat waktu dan memperkecil nilainya menjadi lebih kecil. Nah, untuk lebih jelasnya bisa teman-teman cari di Google atau di buku referensi lainnya. Nah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yep.